Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita awali dulu dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah, Tuhan pengasih lagi penyayang. Salam dan selawat kita sampaikan ke haribaan junjungan kita dan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, udah banyak yang nggak tak kenal. Tuh masih tak kenal tuh Anda ya. Ini wawakku dulu sini, Haji Harun Jangga Nasution. Abangnya bapakku. Aku nang simpang kompos. Iya, tuh sudah daulai. Amiliku, iya. Ustaz Airul Akmal Rangkuti, dia nang kene lho. Nah, ini kadang adiknya si Iwan. Saya semalam sama Iwan jumpa tuh di Sibolga. Iwan, Mas Riyadi. Siapa tuh? Enggak nampak nih. Muka bukan tulis. Sardi. Mana dia? Gitu tuh. Wah, gue kan kerukupan itu yang tak kontrol. Ini udah tahu duluan. Ibu bapak, saya pertama minta maaf. Kesiangan mau. Mula-mula aku bangun 2.35 sak jam menela tak pikirkan. Nah, biasanya saya kalau pun sholat jam 4:30 mulai kalau sekarang, karena subuhnya agak lama kan. Tahu-tahu tangi dulu terus jam 5. Dia bilang Endra yang punya ladang edukasi, udahlah mobilku sama supirnya tak tinggal rono. Piye lah itu. Tak tinggal. Rupanya udah ada Pak Sekdes mencirim di situ. Nyinggai Ustaz Sangsir lagi. Ikut. Syukurnya sampai di sini pas rakaat pertama. Rakaat pertama sempat ikut lah, tapi saya masbuk, ya. Terus kamar mandi lagi. Rupanya Mawardi dari sini. Mawardi dari sini. Dulu Ibrahim. Sekarang Ibrahim kan di sana tuh ya. Di Marelan. Baik, Marelan ya. Nah, itulah. Nanti tolong Pak ingatkan aku lagi. Karena Pak, ini Pak, silaturahim ini termasuk langkah yang disukai Allah. Jadi katanya ada 3 langkah kaki manusia yang disukai Allah. Jadi 3 langkah kaki ini disukai Allah. Saking sukanya Allah nengok orang melangkahkan kaki untuk 3 urusan ini, sampai setiap langkah dikasih pahala. Tapi jangan lagi gue salah kono mlaku ae aku lah kok naik kereta. Oh, jauh kurang kerjaan. Sempet jauh aku mencari jalan kaki, sekarang ya kurang kerjaan lah. Langkah kaki yang disukai Allah tuh, saking sukanya Allah nengok orang melangkahkan kaki untuk 3 urusan ini. Setiap langkah dikasih pahala. Malah setiap langkah katanya diampunkan Allah dosanya, diangkat derajatnya. Kalau orang melangkahkan kaki untuk 3 urusan ini, makanya kita mesti banyak-banyak melangkahkan kaki untuk 3 urusan ini. Apalagi guys, tapi udah 50 tahun ke atas, walaupun 50 tahun ke atas Pak. Kalau di bawah 50 tahun ke bawah 5 tahun ya juga sangat dianjurkan. Langkah kaki apa tuh? 1, nuntut ilmu. Terus tua-tua kok nuntut ilmu? Ya iyalah.
Orang katanya nuntut ilmu dari buayan sampai yang lahat. Aku bilang sama anak sekolah, Pak, Ibu, kau kalau nggak mau sekolah lagi, mana anak remaja masjid? Aku rindu sama anak remaja sini. Dia memang di luar. Dulu anak Gang Setia ini terkenal anak remajanya, remaja masjidnya dulu terkenal. Gak ketok meneh iki. Hah? Kan biyen. Yang remaja sekarang kan enggak. Itu kan dulu. Dari buayan sampai yang lahat. Saya bilang sama anak remaja, kau kalau nggak mau sekolah lagi, kau bilang sama bapak mamamu. Karena mama bapakmu yang bayar uang sekolah. Tapi kalau kau nggak mau belajar lagi, kau bilang sama Bilal Main. Pak Bilal, aku nggak mau sekolah, nggak mau belajar lagi. Biar bilang Main, bilang cocok lah. Kau beli kain putih 12 meter, main tak pukul kentong. Tak tandur gue nang buri kan. Karena kalau nggak mau belajar lagi lebih bagus mati. Wong orang mati aja diajari kok di sini. Ya kan? Maka tengok di bawah itu ke kuburan, sampai kuburan bilang ini, Polan bin Polan. Nanti kalau datang 2 orang ya, 2 orang. Dia nanya sama kau, Marok buka, bilang Allah Rabbi. Masih diajarin, mati aja masih belajar kok, masih diajarin kok hidup kalau belajar payah lah. Mati aja masih diajarin. Masa hidup nggak mau belajar? Makanya kata Imam Syafi'i, kalau jumpa anak muda, itulah saya. Kalau yang tua-tua nggak apa-apa lah Pak. Kalau jumpa anak muda, nggak punya 2, apa tuh? Takwa dan ilmu. Kau takbirkan aja 4 kali, itu tanda udah mati itu orang. Jadi katanya kalau anak muda cuma panggilnya mangis tuh, mangan ngising turu, itu lewat ditakbirkan aja 4 kali. Makanya kalau bapak ibu punya anak cucu, ingatkan itu suruh nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu bukan aja mesti di sekolah. Ini masjid. Masjid Gang Setia ini dulu, iya Pak. Seluruh aku ngajar. Sampai Pak Dawe mungkin dia di sini kan. Dulu Pak Bilal dulu yang naik sepeda, ingat ya? Pak Bilal. Bilal kadir. Waduh. Diampunkan, mudah-mudahan lapangkan Allah kuburnya itu. Jadi Pak, nuntut ilmu itu penting. Kenapa? Orang yang keluar rumah melangkahkan kaki nuntut ilmu disukai Allah. Suka Allah. Saking sukanya sampai kata Allah, siapa yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan Allah jalan menuju surga. Bayangkan. Jadi kalau mau mudah jalan ke surga, rajin aja nuntut ilmu. Itu penting. Capek dengan Nabi nuntut ilmu negeri Cina. Capek orang Cina nungguin kita nampor nggak tahu. Ini deh. Oke tenang pun kayak gini. Rame deh kemarin kita tunggu-tunggu gue nggak datang bahaya katanya. Aku lah Ronald. Udah kemarin dia pun kita nggak mau belajar. Mau belajar apa? Kalau di tebing ke asal pagi gini, orang Cina banyak kali jalan pagi. Antas kata orang Jawa, ojo PT deke antangi ketimbang wong. Kok rezekimu dotol PT. Jangan ayam duluan bangun ketimbang orang. Nanti rezekimu dipatok ayam. Rezeki kita banyak patok ayam. Yang banyak peliharaan orang Cina. Yang banyak peliharaan ternyata orang Cina. Orang Cina kalau nonton TV tak tengok menguntungkan. Tapi orang kita kalau nonton TV merugikan. Orang Cina itu nonton TV, itu tengok matanya ke TV, mulutnya. Orang Cina itu kalau nonton TV, matanya ke TV, tangannya kerja. Keripik dibikinnya, es dibungkusnya, apalagi segala macam lah. Orang kita kalau nonton TV nekori, mata ke TV, mulutnya ngunyah. Ada nggak di rumah kita ya? Pisang goreng teh, tempe teh, kacang wis lah. Ini, wah, orang Cina kalau jualan ditunggunya jualannya. Cari apa Pak? Beli apa Bu? Sini Pak, dipanggil. Orang Indonesia kalau jualan yang manggil yang beli, wah, tinut, jemur pakaian. Bentar, masa mana ada yang serius? Sambilan semua.
Sambilan mana bisa. Ini penting ilmu ini, untuk ilmu. Jadi melangkahkan kaki sampai dibolehkan untuk ilmu negeri Cina ini. Artinya ke negeri orang kafir. Kenapa? Satu lagi, ibadah ini Pak, kalau tidak pakai ilmu payah. Ibadah pun mesti pakai ilmu. Kata ulama-ulama fikih, amal kalau tidak pakai ilmu kemungkinan besar ditolak Allah. Jadi amal ini pun mesti pakai ilmu. Saya pernah ikut sholat jemaah. Aku jadi makmum. Dari rakaat pertama, sholat isya, sholat jemaah. Aku dari rakaat pertama. Rakaat ketiga ada yang masuk di samping aku. Pas samping aku. Bisanya rakaat keempat, assalamualaikumnya aku tengok-tengokan sama dia. Siap juga dia. Hebat dia. Naik apa ya? Macam mana cara sembahyangnya itu? Bayangan Bapak, nggak pandai dia. Macam mana sholat jemaahnya itu kalau kayak gitu? Inilah pentingnya kita melangkahkan kaki untuk ilmu. Sampai Pak Bu, bukan aja Allah senang, Allah sayang. Malaikat katanya menaunginya. Ikan di laut doakannya. Itu dalam hadis itu di ujungnya, ikan di laut mendoakan orang untuk ilmu. Sampai dulu ada seorang ulama besar yang meninggal di Mekah, tapi dari Banten. Ulama besar, orang Indonesia. Nih. Jadi bukan yang Mandiling aja dikenal, itu kan Imam Syekh Abdul Wahab Al-Mandili kan. Itu Minangkabau, Syekh Hatib Minangkabau, ada dari Banten. Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ulama besar yang namanya Nawawi ada dua, satu Arab, satu Indonesia. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Dia meninggal di Mekah. Kuburnya di Mekah. Dia pernah jadi imam Masjidil Haram. Nah, dia ditanya orang, kok Tuhan pinter kali? Dia pinter karena nggak makan ikan. Coba, dia pinter nggak makan ikan kan? Itu kan nyalahi ketentuan dokter itu. Dia bilang, kok gitu Tuhan? Iya, karena kalau aku makan ikan, yang doakan aku kurang katanya. Karena ikan dimakan, yang doa kurang. Dia nggak makan ikan. Waduh. Sama dia bilang untuk keyakinannya nggak jadi aturan sama dia. Sampai kayak gitu. Kenapa? Karena menurut dia orang yang menuntut ilmu didoakan oleh ikan yang belah. Saking senangnya. Tahu Ibu, duduk di majelis ilmu lebih baik darikan sholat sunat 1000 rakaat. Dalam satu riwayat lebih baik darikan sholat sunat 100 rakaat. Iya. Aku nggak pernah Pak sholat sunat 100 rakaat tenan, aku nggak bohong. Nggak pernah aku sholat sunat 100 rakaat. Sampai sekarang belum pernah. Kalau dulu ada ulama sufi perempuan namanya Rabiatul Adawiyah, itu sholat sunatnya katanya ratusan. Aku udah sampai loh Pak. Wong tadi aja ketiduran sampai sekarang nggak kepitir. Rakaat 100. Tapi duduk di majelis ilmu lebih baik darikan sholat sunat 100 rakaat. Apalagi ibu yang udah hidupnya kumat rajin aja duduk di majelis ilmu. Ya kalau tidur Pak, asal aja geletak aja pun. Duduk mesti nggak apa-apa. Cuman kan bedanya dia paham sama nggak paham. Kan? Langkah kaki nuntut, karena ilmu itu penting untuk hidup ini dan untuk ibadah. Jadi bukan untuk akhirat aja ilmu penting. Untuk dunia, bukan aja untuk dunia, untuk akhirat. Sampai kata Nabi, man aradal akhir, man aradad dunia, siapa yang mau bahagia di dunia, pakai ilmu. Mau bahagia di akhirat, pakai ilmu. Waman aradahuma, kalau dia mau bahagia dua-dua, pakai. Maka banyak-banyaklah langkah kaki nuntut. Itu Pak, baca tuh. Sabtu pertama, 2, 3. Kok cuma teko? Diajak. Ibu nenek bapak ajak Bu. Ayo. Sampai apa pernah sholat sunat 100 rakaat? Kurung ayo ikut. Sabtu nih dikasih. Apa meneh untuk sarapan meneh. Apalagi nggak jauh-jauh nuntut ilmunya di masjid. Di masjid nuntut ilmu bukan tanggung itu. Nah itu nuntut ilmu, dan masjid ini memang salah satunya untuk menuntut
Itu tidak boleh jemaah bodoh itu macam tadi tuh Pak, dibetulin itu. Maka ketiga masuk rakaat keempat bisa assalamualaikumnya sama. Tengok-tengok ini udah siap juga Pak ini Pak. Aku nanti aja lah kalau ngaji ini tak pikir. Bayangkan Pak, kalau sekarang ngatur sapu masih banyak yang nggak pandai. Sap pertama penuh, sap kedua dimulai dari mana? Ada yang dari sudut. Sendirian dia disuruh, itu ada yang orang itu. Padahal disuruh dari belakang imam. Coba itu kan penting. Penting Pak. Penting. Jadi ilmu itu penting. Makanya melangkahkan kaki ke majelis ilmu dapat pahala, menggugurkan dosa. Apalagi subuh ini. Dalam satu hadis saya baca, salah satu orang yang didoakan malaikat. Ini Pak, lebih hebat lagi nanti kita. Kalau jemaah tabligh itu saya baca dalam fadilah amalnya hadis Nabi, sholat subuh berjemaah, kemudian apa? Menunggu terbitnya matahari. Makanya siapnya nanti kalau udah terbit matahari, siapa duduk berzikir. Ini majelis ilmu lebih tinggi dari majelis zikir. Majelis zikir tidak masuk dalam majelis ilmu, tapi majelis ilmu termasuk majelis zikir. Nah, itulah hebatnya. Di mana letak kemuliaan, kehebatan Nabi Adam sampai malaikat disuruh sujud. Diletak ilmu tadi Pak. Kalau zikir Adam pandai zikir. Nah, cuma yang nggak punya, yang punya ilmu. Adam tuh bisa ngomong. Karena bumi ini diserahkan sama manusia Pak. Gaduh-gaduh ada. Coba nek malaikat apa nek gaduh-gaduh nang bumi. Mana ngerti dia nyampur tauge, nyampur ini giling itu. Nah, itulah hebatnya itu. Dengan ilmu itu baru tahu, baru makanan, belum yang lain. Tengok tuh pesawat itu. Orang ke Mekah sekarang naik 9 jam. Coba naik unta. Kapan Bapak sampai ke Mekah? Dari sini. Nah, nonton nah, satu. Yang kedua, langkah kaki yang disukai Allah. Langkah kaki silaturahim. Silaturahim ini melangkahkan kaki untuk bersilaturahim. Bapak ini hari bukan aja dapat langkah kaki nonton ilmu, langkah kaki silaturahim. Betul? Kan jumpa. Silaturahim itu manjangkan umur, ngelapangkan rezeki. Aku takut nih bapak-bapak nih, banyak ibu-ibu datang yang tua-tua ini karena rajin silaturahim. Umur Pak panjang-panjang. Silaturahim itu manjangkan umur, melapangkan rezeki. Orang kalau dan Nabi nyuruh supaya silaturahim itu disambungkan, terutama sama 3 orang. Tidak boleh silaturahim itu ibu bapak diputus sama yang 3 orang ini. Sama yang lain tidak boleh, apalagi sama yang 3 orang ini. Siapa itu? Silaturahim itu mesti disambungkan satu, sesak orang yang ada hubungan darah. Jadi sambungkan silaturahim sama orang yang ada hubungan darah. Sambungkan silaturahim sama orang yang ada hubungan darah. Satu. Yang hubungan darah siapa? Bapak, ibu, anak, abang, adik, abang, adik, cucu. Silaturahim yang ada hubungan darah. Nah, maka ibu, bapak, kita pun kalau hari raya, yang pertama kali disuruh didatangi siapa? Orang yang ada hubungan darah. Makanya orang kalau raya yang pertama didatangi kebun binatang salah itu. Sopo yang hubungan darah sama dia di sana. Nah kalau ada pesawat jatuh Pak, ini orang mati nggak tahu siapa. Tesnya tes apa? DNA. Ada yang cocok di sana darahnya. Mana ada? Makanya silaturahim nggak boleh diputus sama orang yang ada hubungan, tapi dia nggak Islam, walaupun dia nggak Islam. Tidak boleh diputuskan hubungan silaturahim sama orang yang ada hubungan darah. Walau dia kafir. Quran bilang nanti tengok surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa.
Di dunia ini mesti tetap dipergauли dengan baik, walaupun dia ngajak kau buat jahat, nggak boleh. Nggak boleh digaduhin. Dulu ada di zaman Nabi, sahabat masuk Islam, mamanya mogok makan, berjemur di terik panas matahari, kata sahabat itu, ya Rasul, macam mana ini, tak biarkan mamatku atau tak tinggalkan Islam? Nggak boleh. Nggak boleh kau tinggalkan Islam, nggak boleh kau biarkan mamatmu itu gitu. Kau pujuk, kau rayu. Jadi tidak boleh diputuskan silaturahim sama orang yang ada hubungan, nggak boleh. Satu, dua, nggak boleh silaturahim diputuskan sama orang yang ada hubungan perkawinan. Mana boleh? Siapa itu? Besan. Besan SKT piye, Pak? Kok jadi besan? Aku pun heran. Apalagi mantu mertua SKT, kok iso jadi mantu? Hah? Kok mantu sama mertua SKT? Loh, itu Pak, nang sinetron makin hebat gaduh, makin oke bayarannya. Kalau di Gang Setia gaduh biasa sama menantu makin hebat, gak ada untungnya. Malah wong kampung heran, lo. Jangan. Besan. Kamu bukan mertua. Suami istri, loh itu Pak, kalau cerai itu bukan putus silaturahim Pak. Memang kalau nggak bisa disambungkan ya wes cerai. Daripada kucing karo tikus saben dino, tapi kan nggak boleh putus silaturahim. Tak contohkan ya. Ini nyontohkannya yang paling enak artis. Kalau artis ingat terus sih. Contoh orang kampung aku pun nggak ero. Itu Pasa Ungu sama bojoe kan cerai ngomongnya. Pasa Ungu sama istrinya kan cerai, kan nikah lagi dia, tapi silaturahim nggak putus. Aku dengar katanya tak baca itu Pasa Ungu ngirimi mantan istrinya duit 15 atau 17 juta katanya untuk karena istrinya ngurusi anaknya. Ada lagi itu artis, tapi jangan ikutan Pak. Nah, jadi yang perlu itu soal silaturahim itu suami istri cerai tapi ngurusi anaknya kompak, kan silaturahim nggak putus. Nah, tidak boleh. Yang nggak boleh itu Pak, udah cerai, si bini nyelek-nyelekkan lakinya. Dia nggak tahu itu bapak anaknya. Datang si laki nyelekkan istrinya, mantan istrinya. Dia nggak tahu itu mama dari anak-anaknya. Mana boleh. Silaturahim tetap, cerai itu jalan keluar kalau nggak ada masalah bisa didamaikan. Begitu kata Quran. Tapi silaturahim nggak boleh putus. Silaturahim itu bisa putus, bisa Pak. Apa sebabnya? Makanya hati-hati. Hati-hati silaturahim ini bisa putus. Ada sebabnya. Satu, silaturahim itu putus sebabnya beda paham. Sekarang nggak lagi Pak. Dulu kan sering azan sekali sama azan 2 kali perang, lempar-lemparan. Nang selesai. Untung Selamatan Sungai belum pernah kejadian. Azan yang sekali sama azan 2 kali lempar-lemparan. Dulu kata camatnya, kalian kalau mau lempar-lemparan jangan di sini, pergi ke Mekah sana ngelontar. Betul itu. Anak orang Wasliyah sama orang Muhammadiyah nggak jadi nikah. Gue kalau ngambil anak dia wis lunga gue. Karena ada Islam Muhammadiyah. Mana ada Islam Muhammadiyah? Islam satu, tapi organisasinya Muhammadiyah ya betul. Mana ada Islam Muhammadiyah, itu nggak ada. Aku kan Islam Wasliyah. Dia kan Islam Muhammadiyah, mana ada. Islam itu satu, cuman organisasinya banyak. EPI ini masuk, itu nggak bilang Islam EPI. Nggak gitulah. Islam Muhammadiyah nggak ada, Islam itu satu. Nah, ada yang pakai, jangan karena beda paham, termasuk paham politik Pak. Apa itu? PDI payah itu. Ini apa? Golkar enggak lah. Kalau Islam nggak boleh. Persoalan partai urusan jangan di masjid lah kau. Tapi kita perlu cerita partai Islam itu perlu, politik Islam itu perlu, ya. Jadi Bapak sekalian, kok aku, ya nggak apa-apa, aku dicurigai cerita politik partai nggak apa-apa, karena aku pegawai negeri paling dipanggil aku. Mana bisa itu partai? Partai itu tuh partai yang pokoknya partai yang bagus lah. Mana boleh yang bagus tak dukung gitu ya. Jadi perbedaan paham itu bisa. Satu lagi Pak, itu paham agama bisa memutuskan silaturahim nggak boleh Pak. Yang pakai kunut sama nggak pakai kunut, ngapain gaduh lagi? Itu kalau yang pakai kunut sama nggak pakai kunut mesti gaduh. Jangan nengok YouTube deh itu.
Sering-sering Bapak suruh nengok tutupnya, dengerin ya. Itu nggak boleh. Mana boleh lagi gara-gara perbedaan paham agama kita tidak bersaudara. Salafi kenapa asal sholat celanai kebanjiran? Gak ada. Itu memang itulah pentingnya ilmu tadi Pak. Itulah pentingnya ilmu Pak. Lagi sholat kok zikirnya menari nggak kerungu. Ya udah dia biar aja zikir nggak kerungu. Bapak nih orang kerungu. Nanti tinggal cerita. Mau ada dalilnya katanya. Itu sahabat. Nah, makanya nggak boleh lagi putus karena beda. Salah satu lagi Pak. Kenapa silaturahim itu putus? Udah, karena jadi orang nggak punya ilmu bisa silaturahimnya putus. Itu makanya pentingnya tadi ilmu itu. Nah, ya pentingnya ilmu. Kematian Pak. Aku nih sekarang anak wawaku masih ada lagi. Cuman aku lebih sering ke ladang itu daripada ke tempat anak wawaku. Itulah kematian ini. Dulu kalau masih hidup wawaku saya kemari mesti di situ dulu lah. Simpang itu rumah lamanya pun aku pondok-pondok enggak aku. Tadi kesini, aduh malu aku. Rong kali kelewatan. Astagfirullahaladzim. Itulah pertama kali manggilin aku kemarin. Kesana sekali, lewat. Balik lagi, lewat lagi. Ya Allah ya Karim, 3 kali baru dapat tuh. Itu keluar, sampai kelewatan aja. Ini sama Mawardi ini juga ada hubungan. Karena Pak Arun ngambil Wak Mentek. Itu ada famili sama orang ini. Jadi silaturahmi itu tidak boleh diputus. Nah, 2 ya. Tadi pertama apa? Yang hubungan darah. Terus hubungan perkawinan. Yang ketiga, tidak boleh diputus silaturahim sesama muslim. Sesama muslim. Tidak boleh Pak. Masa orang masjid SKT? Tidak boleh, mana boleh orang? Ada lagi udah SKT sama orang masjid, masjidnya pun udah SKT. Masjid saya ngurusin perek aku toko. Waduh, payah lah. Mana boleh? Kata Nabi tidak boleh sesama muslim 3 hari tidak tercakupan. Macam mana Bapak kalau satu masjid aja Pak? Kalau sholat Bapak dipesan supaya bagus silaturahim. Rapat, sap, lurus, rapat. Ini gara-gara corona ini putus silaturahim. Memang kongkos cepet-cepet bungol ya. Kalau enggak silaturahim bisa rusak terus dibikin dia. Tapi aku nggak tanda dia pakai topeng. Tanda gitu gara-gara corona. Gara-gara corona itu untuk nggak jumpa di jalan tadi warna. Nggak boleh silaturahim diputus sesama muslim. Nggak boleh. Makanya Bapak pun ibu, ya udahlah kejadian apa? Kalau nanti tahun berapa lagi pemilu itu Pak? Sama ya? Itu 4 tahun itu menjaga silaturahim. Masa dipilih orang nggak Islam? Aku nggak tahu. Dari Serdang dari sini nggak tahu kecamatan Sunggal Sorpoy. Ada Islam, ada nggak Islam? Islam semua ya Pak? Islam semua Pak? Baguslah kalau gitu. Betul lah. Nah itu aku nggak bisa jadi dewan lagi, ini pegawai negeri, pegawai ngeri yang bukan. Ya, dah 2 Pak. Langkah untuk ilmu, langkah silaturahim. Harusnya Pak dengan adanya HP ini makin rajin silaturahim. Tapi sekarang dengan adanya HP makin malas silaturahim. Makin malas Pak. Orang ngasih tahu. Pak, Bang, Kak, izin aku lewat. Masih tahu lewat. Bukan singgah. Lewat air. Nggak jadi singgah, mohon maaf. Jadilah puisi urin diir banget. Ya. Yang ketiga, langkah kaki nuntut ilmu, langkah kaki silaturahim. Yang ketiga, langkah kaki ke masjid. Ini orang melangkahkan kaki ke masjid dapat pahala. Itu pahala. Melangkahkan kaki ke masjid. Jangan ini langkah kaki ke masjid ini penting. Kalau dulu Pak, Masjid Nurul Huda ini lebih ramai dari Masjid Purwodadi dulu. Lebih megah masjid ini dari Purwodadi.
Saiki Gang Setia kalah. Ini orang Gang Setia harus sering-sering jalan ke masjid lain, Pak. Kalah, Pak. Hah? Masjid kosong, Bu? Iya. Ayo sekurang menemu saiki tak dulu. Waduh. Luar biasa. Makanya aku tadi mau jumpa sama anak-anak mudanya tadi. Penting kali. Melangkahkan kaki ke masjid. Itu kalau orang melangkahkan kaki ke masjid dapat pahala. Dan masjid ini, Pak, Bu, bisa mengundang kemakmuran. Bisa. Kalau masjidnya makmur, itu kemakmuran akan terundang. Bapak, Ibu pernah ke Masjid Raya Medan? Pernah ya, Pak? Itu Masjid Raya Medan dibangun 150 tahun yang lalu. 150 tahun. Coba Bapak Ibu tengok Masjid Raya Medan itu. Dibangun macam mana indahnya Masjid Raya Medan 150 tahun yang lalu. Macam mana indahnya. Dibangun oleh Sultan Delhi. Dia sudah dibangun menggunakan marmer yang didatangkan dari luar negeri. Masjidil Haram belum dikeramik, Pak. Masjidil Haram belum dikeramik. Maka tengok 150 tahun yang lalu orang luar berlomba-lomba datang ke negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini makmur. Orang Belanda, Jepang, mana lagi? Inggris datang menjajah kemari. Kenapa? Negeri ini makmur. Negeri ini makmur. Kenapa? Dulu sultan memakmurkan masjid. Tengok itu masjid itu. Cantiknya itu masjid raya itu 150 tahun. Bayangkan Bapak orang sekarang masih cantik. Masjidil Haram belum bermarmar. Belum pakai marmar. Sekarang kemakmuran pindah ke Arab balik, Pak. Wah, Masjidil Haram itu macam mana cantiknya, Masjid Nabawi itu cantiknya macam mana. Kenapa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang makmur. Dan yang paling banyak termasuk memakmurkannya orang Indonesia. Ini kan nggak boleh berangkat umroh corona. Kalau nggak tiap bulan, Pak. Wah, hampir tiap hari. Macam mana makmurnya masjid sana? Cantik lah, kemakmuran pun datang lah. Orang datang tinggi ke sana. Dan kalau sampai di sana, Pak, kalau orang sampai sana, itu ibu-ibu, bapak itu kalau sholat nggak mau di rumah. Mana waktu 2 jam 3 jam rusak. Harus nanya, Pak. Masjidil Haram, ngapain tahajudnya aja Masjidil Haram. Tapi pulang kemari gak eneng menen masjid deh. Nah, pindah makmurnya. Makmurnya pindah. Kalau dia nggak tahajud dan masjid nggak apa-apa, nek subuh nggak nang masjid iku piye? Itulah yang mau kita. Macam mana supaya ini negeri makmur, masjid ini mesti dimakmurkan balik. Tengok nih, Pak, gara-gara corona masjid dikosongkan. Makin banyak musibah, makin banyak bala. Tahankan lah. Nggak ada lain. Masjid ini mesti dimakmurkan. Dan ibu bapak tahu, kalau bapak melangkahkan kaki ke masjid hari ini dapat 3 nilai. Ini hari langkah kaki bapak itu dikali 3. Langkah kaki ke masjid dapat. Langkah kaki nuntut ilmu dapat. Langkah kaki silaturahim dapat. 3 ini bapak dapatnya hari. Maka kalau di Masjidil Haram majelis taklim itu tiap hari. Asal bar subuh sama bar maghrib pasti ada majelis taklim nang Mekah Madinah. Kini Pak gawat lah nek ngomong. Mau boleh gawat. Aku tengok ada jemaah tabligh, di situ hebatnya juga jemaah tabligh. Jemaah tabligh asal habis maghrib itu ada taklim, Pak. Bukan mesti ceramah macam aku, macam ustaz-ustaz itu enggak. Dia baca satu hadis itu udah taklim. Nilainya tinggi. Nah, itu. Angka kaki masjid. Jadi ini hari kita dapat 3. Untuk ilmu, masjid, silaturahim.
Makanya orang Pak kalau sholat jemaah, orang kalau sholat berjemaah ke masjid, satu dapat pahala jemaah 27 kali lipat nilainya. Sholat jemaah kan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Makanya orang sholat sendirian itu gak pernah bisa nyamai dengan sholat jemaah. Dia bilang gini, Bapak jemaah, iya 27, iya. Dia subuh 2 rakaat, Assalamualaikum, 2 rakaat lagi, sampai 28 kali. Banyak anakku Pak, gemblong kau. Kenapa? Karena yang di konten 27 dia tuh pawok dia. Mana ada disuruh Nabi itu sholat 2 rakaat, Assalamualaikum, 2 lagi, sampai 28 kali ngimbangi yang di masjid. Gak ada gitu. Sholat jemaah sampai kapanpun, sholat sendiri gak bisa ngalahkan ini. Satu, dapat pahala jemaah. 2, dapat pahala silaturahim. Nih. Yang ketiga, ini satu lagi, dapat pahala sedekah. Orang kalau sholat jemaah dapat pahala sedekah. Iya. Kok dari mana sedekahnya Pak? Itu dia nggak paham. Orang kalau sholat jemaah di masjid Pak dapat pahala silaturahim, dapat pahala sedekah. Dari mana buktinya? Tak tunjukkan ya. Ada Nabi dan sahabat sholat jemaah. Nabi sahabat sholat jemaah. Siap sholat jemaah, Nabi dan sahabat nggak pulang, duduk di situ. Tahu-tahu ada satu orang ketinggalan. Nabi sudah nama jemaah sedang taklim. Tahu-tahu ada satu orang ketinggalan, masuk ke masjid, sholat sendirian. Apa kata Nabi sama kawan-kawannya yang sedang duduk? Siapa di antara kalian yang mau sedekah? Maksudnya ya Rasul, kawani dia tuh sembahyang. Ditunjuk tuh yang sholat sendirian, kawani dia sembahyang. Berdiri satu orang yang udah sembahyang, masuk ke dalam, sholat di samping kawan itu. Itu orang harusnya dapat nilai 1, tapi karena dikawani dapat 27. Itu yang duduk tadi bersedekah 26 poin. Miskin gak mau nang masjid, kapan sedekahnya sampean? Sholat jemaah itu nilainya sedekah. Supaya kita paham, begitulah hebatnya Pak. Makanya banyak-banyak Bu melangkahkan kaki ke di masjid. Langkah kaki nuntut ilmu. Langkah kaki ke masjid. Langkah kaki nuntut ilmu. Langkah kaki silaturahim. Langkah kaki ke masjid. Kalau orang ke masjid, menuntut ilmu, duduknya ibadah. Duduknya ibadah. 100 rakaat. Didoakan ikan di laut. Disayangi malaikat. Wah, banyak tuh kalau nuntut ilmu. Kalau silaturahim tak boleh diputus 3 orang ya. Hubungan darah, hubungan perkawinan, silaturahim sesama muslim. Sholat, langkah kaki ke masjid. Kalau orang sholat jemaah ke masjid, langkah kakinya ada dinilai ibadah. Nilainya 27. Dapat silaturahim, dapat sedekah. Ini catatan penting di awal taklim kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Saya kira itu. Biasa sampai jam berapa? Wow, salah. Nanti kalau nanti ada tanya jawab, tapi sampai jam 7 kurang 15. Biasa sarapan mungkin jam berapa? Saya pikir itu mudah-mudahan Bapak Ibu silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tolong ingatkan saya kepada Bapak Ibu siapa-siapa, aku lupa, boleh ngomong. Enggak tanda aku. Nanti ada berapa orang yang tanda ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawabnya? Ada. Apa itu? Ya, siapa yang tanya? Ibu? Saya Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah melanjutkan silaturahmi Ustaz. Ya. Ini kan ada lagi tren jin-jin itu Ustaz. Jamaah Islam Nusantara. Oh, jemaah Islam Nusantara. Oh. Ceritanya nih Ustaz. Ya. Jadi apakah kita juga berkewajiban untuk jamaah seperti itu Ustaz? Jadi gini Pak. Terima kasih. Jemaah Islam Nusantara itu ketinggalan zaman. Sebetulnya Wali Songo dulu sudah mengislamkan Nusantara ini. Jadi yang kita mau Islam Nusantara gini. Dulu ada budaya apa namanya? Wayang. Iya. Wayang.
masuk Wali Songo. Wayang itu diislamkan. Itu makanya satu, apa itu? Kalau tangan wayang itu nggak sama Pak. Itu diislamkan sama Wali Songo. Kenapa? Nggak boleh sama, nanti menyerupai patung. Jadi nilai-nilai yang kafir disesuaikan dengan Islam. Makanya dulu muncullah gini, apa namanya? Dulu kan orang kalau pakai tepung tawar atau apa namanya? Pesejuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semangat kan gitu ya. Ada orang sekarang mulailah sama orang dulu katanya diislamkan, itu aja jadi persoalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah kayak kalau mau tepung tawar pakai selawat gitu ya. Nah, gitu. Yang gitu aja jadi ini enggak, nih terbalik. Masa azan mau diganti. Udah gitu nanti kalau baca Quran enggak bayaka, majazi apa lagi? Bayati mau dipakai nembang, enggak cocok lah. Jadi Islam Nusantara yang kita berharap nilai-nilai yang enggak Islam itu diislamkan. Jadi ada nilai-nilai di budaya di Nusantara ini enggak Islam, diislamkan. Contoh, orang kalau dulu manten pakai, iya tapi baju ke atas nggak ada. Iya, namanya. Nah, sekarang mantennya pakai busana Muslim, tapi model Jawanya masih ada, itu kan cocok. Tapi sudah menutup aurat. Tapi kalau jilbab diganti sama cemara, mana boleh, cemara itu haram hukumnya. Dilarang sama Nabi. Perempuan yang pakai itu cemara itu dua, Bu. Cemara yang kalau tampak satu, sama cemara yang ekor kuda. Itu nggak boleh oleh Rasulullah, haram hukumnya. Jadi nggak kayak gitulah. Jadi yang gitu tuh nggak usah diikut lah Pak. Kalau dulu mungkin orang takziah, situ main kartu, kan Cina kan sih ada itu, main kartu, lelean sambil makan kacang. Sekarang enggak, Bapak datang ke situ berdoa, berzikir, ingat Allah, kemudian ada ceramah, kan bagus. Kalau gitu kan bagus tuh Pak. Walaupun nanti sebagian kelompok salafi kita tinjau hukumnya ya oke, tapi kan itu masih daripada yang apa tadi Pak, apa namanya? Yang udah Islam itu dirombak-rombak, nggak cocok lah. Lebih indah suara seruling daripada apa? Azan, nggak cocok lah itu Pak. Yang ngono-ngono lah. Lagi pun ayah yang meninggi kepala, nggak usah lah. Yang Nusantara itu nggak usah lah. Pokoknya Nusantara ini mesti kita Islam. Itu aja yang perlu kita lakukan. Nggak usah Islam Nusantara, tapi Nusantara ini mesti diislamkan, itu aja. Dan itu target Wali Songo dulu gitu. Cuman orang itu kan umurnya nggak sampai sekarang Pak. Kan mati, itulah regenerasi. Maka ibu bapak sama pengurus BKM tak ingatkan, regenerasi itu sunnah Rasul yang sekarang terabaikan. Kalau sokol pakai jenggot sekarang Pak Ibat aku udah pakai jenggot. Cuman itu Pak, regenerasi ini, anak-anak muda itu ke masjid. Itu sunnah Nabi itu. Nabi dulu mengkader anak muda lewat masjid. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Haris, Ali bin Abi Thalib. Kita perlu Pak. Nggak boleh Pak patah tumbuh hilang berganti. Saya ngomong tuh di Sibolga kemarin acara Dewan Masjid. Aku bilang dalam Islam nggak laku itu istilah polisi sama tentara. Patah tumbuh hilang berganti. Kalau udah patah baru nunggu tumbuhnya pirang berapa lama? Apalagi yang patah yang tua, coba lama itu. Nggak percaya coba. Kalau udah patah yang tua lama lah tumbuhnya. Maka namanya sebelum patah udah tumbuh. Sebelum imam yang gigitnya hampir habis ini mati, udah ada imam gigitnya lengkap. Iya lah Pak, sanksi aku loh. Itu bilang kader nggak tahu siapa gantinya sekarang. Bukan karena senama, nggak tahu. Bilang Abdul Qadir dulu ya Allah tawadhu naik sepedanya. Subhanallah. Rendah hatinya. Wah, siapa gantinya itu? Wah, aku suruh mandikan orang mati tak tengok dulu kenal nggak kenal perek. Wah,
Dia kenal nggak kenal, Allahu Akbar itu orang. Nah itu Pak, itu makanya perlu dididik anak muda ini Pak. Macam dulu lagi, udah habis nih, bentar lagi dia harus kuat. Wah, kalau tenteng kan. Tuh ya, Pak ya. Udahlah. Maksud saya gini Ustaz, nyambung lagi Ustaz. Pencegahannya Ustaz. Nah, pencegahannya mengaktifkan majelis taklim Pak. Sama itu ngajak anak muda itu ke masjid. Itu kan bagus tuh Pak. Itu nggak ada yang Islam Nusantara tak rasanya. Itu perlu Nusantaranya diislamkan. Jadi taklim dihidupkan. Yang kedua Pak, saja anak muda diajak ke masjid. Yang ketiga, engkau sopolan jadi calon DPR ditengok Pak. Gak jelas itu. Karena masjid ini karet. Nah, ini wong masjid. Nek wis jadi nggak masjid lagi tak labrak dengan mamah ya. Itulah. Karena partai ini yang menentukan Pak. Coba kalau partai Islam berkuasa, beda Pak, nggak kayak ini. Coba kalau Islam itu, tapi kan wong Islam itulah Pak, beda itu. Orang Islam ini isi alam. Ayah. Pokoknya nanti 2024 nek eksekutif hati-hati lah. Nek perlu aku nang kene sapa Pak Agus iki? Ya Pak ya. Enggak, 3 itu aja Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau ada terakhir. Main sarapan. Tengok pesen ini. Nggak lagi ya. Saya rasa itu dulu lah ini hari. Nanti kalau ada yang kelima lagi kita jumpa lagi. Nah nanti mudah-mudahan sehat-sehat kita. Udah demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah merahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hikmataka wa nasur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan musallaman wasi'an mubarakah fa innaka khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.